Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 111. Bianca yang sedang memejamkan mata dan memanyunkan bibirnya ini terlihat sangat menggoda. Luther sangat tertegun melihatnya. Kenapa bibirmu sakit? Apa yang kamu bicarakan? Aku ingin kamu menciumku, kata Bianca dengan kesal. Kelopak mata Luther berkedut. Apa boleh aku berbuat seperti ini? Nggak apa-apa kalau kamu nggak mau menciumku. Tapi, kalau kau melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan ada kesempatan lainnya lagi, kata Blanka sambil tersenyum menggoda. Bocah, sudah diberi kesempatan malah nggak mau memanfaatkannya. Kamu benar-benar bodoh. Ronan yang sedang mengintip dari lantai 2 menghela napas panjang. Tutup mulut, Ma. Luther berbalik dan menatap Ronan. Namun, saat Luther membalikkan kepalanya lagi, dia melihat wajah Bianca yang cantik dan bibirnya yang merah merona. Luther tiba-tiba menyadari dia sepertinya sudah melewatkan kesempatan bagus. Bianca mengalihkan topiknya dan berkata, "Baiklah, aku tidak menggodamu lagi. Ayo kita bicarakan hal penting." Belakangan ini, sekelompok pekerja inti dari perusahaan farmasi Kaonata direkrut oleh Darwin dengan penawaran uang dalam jumlah besar. Sekarang, kami membutuhkan seorang pemimpin untuk merestrukturisasi tim. Keahlian medismu begitu luar biasa. Bagaimana kalau kamu yang menjadi ketua tim? Ini, sepertinya aku kurang cocok untuk tugas ini, kata Luther sambil tersenyum. Luther masih bisa melakukannya jika hanya mengobati orang. Namun, dia sama sekali tidak punya pengalaman menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan apapun, hanya perlu membantuku memeriksanya sesekali. Kalau kamu tidak bersedia, kamu cukup bantu aku sebentar saja. Aku akan menggantikanmu setelah menemukan orang yang sesuai. Melihat Luther masih merasa ragu, Bianca menunjukkan ekspresinya yang membuat orang iba. Kalau kamu tidak membantuku, aku hanya bisa melihat perusahaan farmasi Kaonata bangkrut dibuat Darwin. Setelah mendengar perkataan itu, Luther juga merasa tidak enak untuk menolak Bianca dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baiklah, akan aku coba. Bianca langsung tersenyum. Aku tahu kamu pasti akan membantuku. Ayo ikut aku pulang dulu untuk membahas detail pekerjaannya. Setelah berkata demikian, Bianca menarik lengan Luther dan langsung naik ke mobil. Setengah jam kemudian, di dalam Villa Palem Kencana, Belinda bersama ibunya, Susan, sedang menyambut dua tamu. Salah satunya adalah seorang pria muda yang berpakaian rapi dan tampan, sedangkan yang satunya lagi adalah seorang pria tua dengan alis putih dan mengenakan jubah besar. Bibi, sebenarnya kedatanganku kali ini untuk menyelidiki kasus mata-mata di dalam keluarga. Selain itu, aku juga ingin membantu Bianca untuk segera merebut pasar obat-obatan di Jiloam sebagai langkah awal untuk perkembangan keluarga kita, kata pria muda itu. Ada Ken yang membantu. Bianca pasti bisa lebih tenang. Tapi, kamu juga tahu sikapnya. Dia tidak suka orang lain ikut campur masalahnya, kata Susan dengan tenang sambil tersenyum. Ini adalah hasil dari diskusi keluarga. Aku juga tidak punya pilihan lain. Tentu saja, aku tidak akan mengganggu keputusannya, selama Bianca tidak melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan keluarga, kata Ken sambil meneguk teh. Hanya alasan saja. Aku rasa kamu datang untuk mengawasi kakakku, bisik Belinda. Bianca dan Harry akan segera bertunangan. Keluarga besar mereka juga menjadi was-was jika sampai terjadi sesuatu. Jadi, mereka mengirim orang untuk terus mengawasi Bianca. Oh ya, aku dengar baru-baru ini Darwin bukan hanya merekrut pekerja inti perusahaan kita, dia juga merebut hasil penelitian pil mujarab. Ken tiba-tiba mengalihkan topiknya. Memang ada kejadian itu, tapi aku percaya Bianca mampu mengatasi masalah ini, kata Susan dengan ekspresi tenang. Pil mujarab adalah hasil penelitian dari keluarga Kaonata selama bertahun-tahun. Awalnya, kita bisa memanfaatkan pil ini untuk menguasai pasar obat-obatan di Jiloam, tapi sekarang malah terjadi masalah seperti ini. Markas besar keluarga Kaonata merasa sangat kecewa. Oleh karena itu, mereka sengaja mengirim ahli untuk mengatasi masalah ini. Saat berkata demikian,
Ken menunjuk kepada pria tua dengan alis putih di sampingnya. Ini adalah Pak Ricardo. Penelitiannya dalam bidang obat-obat air bisa dibilang tak tertandingi. Mulai sekarang, Pak Ricardo akan menjadi kepala ahli di perusahaan farmasi Kaonata. Begitu ucapan itu dilontarkan, tiba-tiba terdengar suara dengan nada dingin dari luar pintu. Ken, posisi kepala ahli sudah terisi. Tidak perlu merepotkan Pak Ricardo lagi. Setelah mendengar perkataan itu, terlihat Bianca masuk ke dalam dengan santai sambil menggandeng lengan Luther. Melihat gerak-gerik keduanya yang begitu mesra, Ken langsung mengernyitkan alisnya. Sebelumnya, dia sudah mendengar kabar Bianca memiliki pria simpanan. Namun tak disangka, kabar itu ternyata benar. Jika kabar ini menyebar sampai ke telinga keluarga Sunario, pasti akan memengaruhi hubungan pernikahan antara kedua keluarga itu. Bab 112, Bianca. Kenapa kamu membawanya ke sini? Susan mengernyitkan alisnya. Bianca berkata dengan ekspresi tenang. Ini adalah rumahku. Terserah aku mau membawa siapa ke sini. Selain itu, aku sudah memiliki kandidat untuk posisi kepala tim. Dia adalah Pak Luther. Apa? Saat mendengar perkataan itu, ekspresi semua orang terlihat terkejut. Bianca, apa kamu sedang bercanda? Apa dia layak menjabat posisi itu? Susan merasa agak kesal. Keterampilan medis Luther sangat mengagumkan dan dia juga menguasai farmakologi. Aku pikir dia pasti akan sangat cocok untuk menjadi kepala ahli. Ekspresi Bianca terlihat sangat tegas. Kamu ini benar-benar omong kosong. Susan menjadi marah. Melihat situasinya semakin memburuk, Belinda langsung berdiri dan meredakan suasananya. Sudahlah. Jangan ribut dulu. Kita duduk dan bicarakan dengan baik-baik. Luther, biar ku perkenalkan. Ini ibuku. Kamu seharusnya sudah pernah bertemu dengannya. Sedangkan ini adalah kakak sepupuku, Ken. Halo, Bibi. Halo, Kak Ken. Kata Luther sambil menganggukkan kepalanya dengan sopan. Tetapi tidak terlihat rendah diri ataupun sombong. Apa kamu pria simpanan yang tidak mau melepaskan Bianca itu? Ken melihat Luther dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan, seolah-olah sedang menatap seorang pecundang. Tatapan Ken yang meremehkan itu membuat Luther mengerutkan alisnya, tetapi dia segera menenangkan dirinya. Apa kamu bisu? Aku sedang bertanya padamu. Ken mengangkat dagunya dengan angkuh. Kak Ken, aku tidak mengerti apa yang sedang kamu katakan. Luther berusaha untuk tetap tenang. Ken mendengus, lalu berkata, tidak mengerti atau pura-pura bodoh. Baiklah, aku akan mengganti pertanyaanku. Apa kamu yang membunuh Bibi Linda? Aku yang membunuhnya. Tapi, Luther baru saja mau menjelaskannya. Tetapi Ken sudah menyelanya. Baiklah. Kamu sudah berani mengakuinya. Jadi semuanya menjadi lebih mudah. Bibi Linda adalah tulang punggung keluarga Kaonata. Dia tidak boleh mati begitu saja. Saat mengatakan itu, Ken mengeluarkan sebuah papan dan meletakkannya di atas meja. Lalu berkata dengan angkuh, sekarang, kamu segera berlutut di depan papan nisan Bibi Linda dan bersujud meminta maaf. Luther mengernyitkan alisnya. Sebelumnya, hanya menatapnya dengan meremehkan. Sekarang, Ken mempermalukan Luther secara terang-terangan. Apa kamu salah paham? Wanita yang kamu sebut Bibi Linda itu adalah pengkhianat keluarga Kaonata. Bahkan berencana untuk membunuh Nona Bianca. Bukankah orang seperti ini seharusnya dihukum mati? Tanya Luther. Ken terus bersikap agresif. Bukan kamu yang menentukan Bibi Linda seharusnya dihukum mati atau tidak. Meskipun Bibi Linda adalah pengkhianat, itu adalah urusan internal keluarga Kaonata. Kamu tidak berhak untuk ikut campur. Kalau ingin membunuh juga harus lihat siapa orangnya. Kamu kira kamu ini siapa? Apa kamu rasa kamu pantas mengatur urusan keluarga Kaonata? Mendengar perkataan yang tidak masuk akal itu, Luther tidak bisa menahan tawanya karena merasa kesal. Mereka bukan hanya tidak berterima kasih pada Luther karena sudah membantu membereskan pengkhianat keluarga Kaonata. Sebaliknya, mereka malah menuduhnya. Tindakan ini benar-benar membuat Luther tercengang. Baiklah, aku tidak ingin membuang-buang waktu berbicara denganmu. Demi Bianca, aku akan mempertimbangkan untuk mengampunimu kalau kamu berlutut dan bersujud meminta maaf kepada Bibi Linda. Ken menunjukkan sikap arogannya. Ken merasa Luther hanyalah seorang pecundang.
jadi dia menginjak harga diri Luther sesuka hatinya. Bagaimana kalau aku tidak mau berlutut? Kata Luther dengan tenang. Ken tersenyum sinis. Tidak mau berlutut. Kalau begitu, aku akan mematahkan kakimu. Kamu coba saja. Luther menyipitkan matanya dan menyorotkan tatapan yang dingin. Sudah bosan hidup ya kamu? Bentak Ken sambil memukul meja dengan emosi yang meledak-ledak selanjutnya. Terdengar suara retakan dan terlihat sebuah cangkir teh hancur di bawah kakinya. Bianca melangkah maju dengan ekspresi marah. Ken, kalau kamu berani menyentuh Luther, aku akan mematahkan kakimu. Bab 113. Bianca yang tiba-tiba marah membuat Ken mengernyitkan alisnya. Bianca, demi pria simpanan ini, kamu ingin bermusuhan denganku. Ken menindas Luther karena dia tidak menyukai Luther, sekaligus sedang menguji sikap Bianca. Luther adalah penyelamatku. Kalau kamu berani menyentuhnya, jangan salahkan aku tidak segan denganmu, teriak Bianca. Jika Ken bukan sepupunya, Bianca sudah menamparnya sedari tadi. Sangat bagus. Ekspresi Ken terlihat buruk. Aku boleh melupakan masalah Bibi Linda untuk sementara. Tapi untuk posisi kepala ahli, dia masih tidak layak. Ini adalah langkah pertama Ken dalam upaya merebut kekuasaan. Tentu saja dia tidak akan menyerah begitu saja. Layak atau tidak, bukan kamu yang menentukan, tapi aku, kata Bianca dengan tegas. Bianca, segala sesuatu yang kamu miliki berasal dari keluarga. Kalau kamu menggunakan posisimu untuk kepentingan pribadi dan merugikan kepentingan keluarga, jangan salahkan aku melaporkannya ke markas besar keluarga. Ancam Ken. Terserah kamu. Blanka sama sekali tidak takut. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Susan tiba-tiba berbicara. Penelitian tentang pil mujarab bukan hal yang sepele. Posisi kepala ahli harus dipegang oleh seseorang yang berkualitas. Aku merasa Luther masih terlalu muda. Pak Ricardo adalah kandidat yang paling sesuai. Susan tidak ingin seorang simpanan bisa menduduki posisi penting di perusahaan farmasi Kaonata. Kemampuan medis Luther sangat mengagumkan. Tidak akan kalah dari Pak Ricardo, kata Bianca dengan tegas. Baik, kalau kemampuan medis Luther begitu mengagumkan, biarkan dia bertanding dengan Pak Ricardo. Lihat siapa yang lebih hebat. Tatapan Ken terlihat menantang. Begitu mendengar perkataan itu, Bianca mengernyitkan alisnya. Dia tiba-tiba menyadari sepertinya dia telah masuk ke dalam jebakan. Kalian ingin bertanding bagaimana? Pada saat ini, Luther tiba-tiba berbicara. Dia tidak begitu tertarik dengan posisi kepala ahli. Namun, sikap Ken yang begitu angkuh membuatnya sangat kesal. Jadi dia berencana untuk melampiaskan amarahnya. Anak muda, pertarungan medis dan sejenisnya sangat membosankan. Bagaimana kalau kita bermain-main dengan racun? Kata Ricardo mengambil alih topiknya. Boleh. Bagaimana kamu ingin bermain? Kata Luther dengan ekspresi tenang. Hehe, sangat mudah. Kita akan membuat ramuan beracun langsung di sini. Lalu pihak lain meminumnya. Siapa yang bisa mengatasi racun di tubuhnya paling cepat, dialah pemenangnya. Bagaimana? Usul Ricardo. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau tidak bisa mengatasinya? Tanya Belinda dengan tiba-tiba. Kalau tidak bisa mengatasi, lihat saja keberuntungannya. Efek yang ringan bisa cacat. Yang paling berat akan mati. Kata Ricardo sambil tersenyum lebar. Terlihat kegembiraan di tatapan mata Ricardo. Apa perlu bermain se-ekstrem itu? Bagaimana kalau terjadi masalah? Belinda terkejut. Mencoba racun dengan tubuh sendiri. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Kalau ingin bertanding, tentu saja harus ada sedikit sensasi. Anak muda, apa kamu berani menerima tantangan ini? Kata Ricardo sambil tertawa sinis. Luther, jangan tertipu. Dia sengaja ingin menjebakmu. Bisik Bianca memperingatkan. Bianca sekarang curiga Ricardo ini bukan seorang ahli obat, tetapi ahli racun. Tidak seperti ahli obat yang meneliti obat untuk menyelamatkan orang. Arah penelitian ahli racun ini sama sekali berbeda. Orang-orang ini ahli dalam ilmu sihir dan perdukunan dengan metode yang kejam dan seringkali menggunakan trik-trik yang tak terduga. Jika ini adalah pertandingan medis biasa, Luther memiliki peluang besar untuk menang. Jika bertanding dalam hal racun dengan ahli racun, sama saja mencari mati. Pria simpanan, kalau kamu takut, relakan saja posisi kepala ahli ini.
Lalu, bersujud dan minta maaflah kepada Bibi Linda. Ejek Ken, hanya pria simpanan saja. Mana mungkin sanggup melawan Ricardo? Kalian hanya ingin bermain-main dengan racun saja, kan? Baiklah, akan aku ladeni. Luther sama sekali tidak terlihat takut. Hehe, kamu yang bilang ini sendiri. Ken langsung tertawa dan tatapannya terlihat meremehkan. Berani bertanding racun dengan ahli racun. Benar-benar cari mati. Luther, apa kamu sudah gila? Kamu bisa mati. Belinda merasa cemas. Tidak ada dendam kesumat di antara mereka. Lantas mengapa harus mempertaruhkan nyawa dengan cara seperti ini? Aku tahu batasanku. Luther sama sekali tidak peduli. Luther, apa kamu yakin ingin bertanding? Bianca mengernyitkan alisnya. Terlihat kekhawatiran di tatapan mata Bianca. Dia tahu Ken sengaja memprovokasi Luther. Tetapi trik ini sulit untuk langsung ditolak. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Yang perlu kalian khawatirkan adalah mereka, kata Luther sambil tersenyum dengan tenang. Sebenarnya, selain menguasai ilmu medis, Luther juga memiliki sangat memahami hal tentang sihir dan racun. Pria simpanan, jangan banyak omong kosong, cepat mulai. Ken takut Luther menyesal dan langsung mendesaknya. Tunggu sebentar, Luther tiba-tiba mengangkat tangannya. Kalau ingin bermain dengan racun, boleh saja. Tapi kita berdua yang akan bertanding. Apa maksudmu? Ken tertegun sejenak dan tiba-tiba merasa cemas. Bukankah kamu suka yang ada sensasinya? Saat kita minum racun nanti, kamu bergabung denganku untuk menghadapi racun itu bersama. Lalu kita serahkan selanjutnya pada nasib kita masing-masing, kata Luther dengan nada yang dingin. Ekspresi Ken berubah. Lancang, apa nyawa rendahanmu bisa dibandingkan dengan nyawaku? Kamu kira kamu itu siapa? Jadi, kamu mau menyerah begitu saja? Kalau kamu tidak berani bertaruh, berlututlah dan akui kekalahanmu, serta minta maaf. Aku bisa menganggap seolah-olah ini tidak pernah terjadi. Ejek Luther. Kamu, Ken terlihat kesal sejenak. Jika sekarang dia bilang tidak berani, bagaimana dia menghadapi orang lain kelak? Namun, dengan statusnya yang tinggi ini, mempertaruhkan nyawa dengan orang rendahan seperti Luther juga tidak ada untungnya. Tuan Ken, kamu tidak usah khawatir. Ada aku di sini. Racun yang dibuat bocah ini tidak akan bisa mencelakaimu, kata Ricardo dengan yakin. Di seluruh provinsi selatan, hanya Raja Obat saja yang bisa menandingi Ricardo dalam hal racun. Kamu yakin? Ken mengernyitkan alisnya. Tentu saja, Tuan Ken bertanding saja dengan dia. Aku jamin kamu akan baik-baik saja, kata Ricardo dengan sangat percaya diri. Ken memukul meja dan langsung berdiri. Baik, kamu ingin mempertaruhkan nyawamu. Baik, aku akan meladenimu. Bab 114. Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan, suasana di tempat itu menjadi sangat tegang. Luther dan pria tua itu masing-masing mengutus seorang perwakilan untuk pergi membeli obat. Di tempat itu, mereka langsung membuat racun dan mengonsumsinya. Siapa yang akan menang? Tergantung pada kemampuan masing-masing. Kak, apakah menurutmu Luther mampu melakukannya? Bagaimana kalau dia mati karena keracunan? Belinda agak khawatir. Kalau dia berani menerima tantangan, berani dan pasti sudah yakin. Aku percaya padanya, jawab Bianca sambil mencoba menyembunyikan kecemasan dalam hatinya. Meskipun tidak ditunjukkan dari ekspresinya, dalam hati Bianca sebenarnya merasa sangat khawatir. Jika memungkinkan, dia lebih memilih Luther menyerah dengan sukarela. Memang benar begitu, tapi Luther lebih ahli dalam bidang kedokteran. Dalam hal penelitian racun, dia kalah jauh dibandingkan dengan Pak Ricardo, ujar Belinda sambil menggelengkan kepala. Bidang yang ditekuninya adalah poin yang sangat penting. Setiap bidang memiliki spesialis yang berbeda-beda. Mana mungkin seorang profesional bisa dibandingkan dengan orang yang hanya sekadar meneliti racun. Dibandingkan dengan kedua wanita yang tampak khawatir itu, Susan yang sedang duduk di kursi utama tampak sangat tenang. Luther menantang dengan ahli racun. Dia tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Luther itu angkuh atau bodoh. Tentu saja, situasi ini sangat menghibur baginya. Jika Luther kalah, dia akan terluka atau bahkan mati. Dengan demikian, Susan juga tidak perlu lagi bersusah payah memikirkan pernikahan putrinya. Hei, kusarankan sebaiknya kamu menyerah saja.
Kalau racun ini berhasil diproduksi, kamu bahkan tidak akan sempat lagi menyesalinya. Kata Ken sambil memberikan tekanan. Sejujurnya, aku sangat salut terhadap keberanianmu menempatkan nyawamu di tangan orang lain. Apakah kamu pernah berpikir, kalau dia kalah, yang akan mati adalah kamu sendiri? Kata Luther dengan tenang. Nggak usah omong kosong, Pak Ricardo telah mempelajari racun selama bertahun-tahun. Mana mungkin dia kalah? Kamu akan tahu seberapa hebatnya dia nanti, ucapkan dengan nada dingin. Mendengar perkataan ini, Luther hanya tersenyum tanpa berkata-kata. Setelah beberapa saat, perwakilan yang pergi untuk membeli obat pun telah kembali. Setelah mendapatkan bahannya, Ricardo segera mulai meracik racun. Gerakannya sangat cepat sehingga membuat orang tertegun melihatnya. Di sisi lain, Luther tetap bersikap tenang dan santai. Tak lama kemudian, racun yang dibuat oleh Ricardo telah selesai. Racun itu berupa sebuah botol berisi cairan berwarna hitam yang terlihat keruh dan bahkan mengeluarkan bau amis. Hei, inilah racunnya. Aku ingin melihat apakah kamu berani meminumnya atau tidak, kata Ken sambil meletakkan botol racun di atas meja, dengan tatapan yang penuh tantangan. Jelas sekali, semua orang bisa melihat bahwa racun hitam tersebut sangatlah beracun. Jika diminum, nyawanya pasti akan dalam bahaya. Luther, apa sebaiknya dibatalkan saja? Racun ini bisa membunuhmu, kata Belinda dengan perasaan tidak tega. Bianca yang berdiri di sampingnya juga tidak kuasa merasa gelisah. Nggak masalah. Racun kecil seperti ini nggak ada apa-apanya, kata Luther sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia mengambil botol racun tersebut dan langsung meminumnya. Tindakan yang tegas ini justru membuat Ken kaget. Apakah bocah ini benar-benar tidak takut mati? Bagaimana perasaanmu? Tanya Bianca dengan cemas. Agak pahit dan sepat. Tapi rasanya lumayan, ucap Luther memberi penilaian. Sudut bibir Bianca berkedut. Dia benar-benar kehabisan kata-kata. Memangnya Luther mengira dia sedang menanyakan rasanya. Anak muda, jangan dipaksakan kalau tidak bisa tahan. Bersujudlah kepada Tuan Ken dan meminta maaf. Mungkin aku masih bisa menolong nyawamu, ucap Ricardo sambil tersenyum tipis. Efek racunmu ini sepertinya biasa-biasa saja. Luther mendecakkan lidahnya untuk mengingat kembali rasanya dan berkata, kalau tebakanku tidak salah, sepertinya yang kamu buat ini adalah bubuk perenggut nyawa. Racunnya memang kuat, tapi sayangnya kamu salah memilih salah satu bahan obat. Kamu seharusnya menggunakan Aconite Monkshoot menggantikan Aconitum Charmicaeli. Meskipun kedua bahan tersebut memiliki efek yang mirip, tetapi ada perbedaan kecil antara keduanya. Seringkali, detail-detail kecil seperti ini menentukan keberhasilan atau kegagalan peracikan racun. Ricardo sangat kaget mendengar perkataannya. Dia berkata, kenapa kamu bisa tahu? Apa kamu diam-diam memperhatikanku saat aku menggabungkan bahan-bahan obat tadi? Ricardo memang meracik bubuk perenggut nyawa dan salah satu bahan utamanya adalah Aconitum Charmicaeli. Memangnya perlu dilihat, cukup hanya mencium baunya saja aku sudah tahu, jawab Luther dengan tenang. Kamu menggunakan 5 bahan utama, yaitu bidara upas, Tripterigium wilfordii, kecubung pendek, Aconitum Charmicaeli, ditambah dengan Gelsemium elegans. Sayangnya, kamu masih sedikit keliru. Perkataan ini membuat Ricardo terkejut. Pemuda di hadapannya benar-benar menyebutkan semua bahan utama yang digunakannya dengan benar. Jika dia bisa menebak semua ini hanya dengan melihat dan menciumnya, berarti kemampuan Luther benar-benar menakutkan. Bahkan Ricardo sendiri juga belum tentu bisa melakukan hal seperti itu. Pak Ricardo, ada apa ini? Sudah berlalu beberapa menit. Kenapa orang ini sama sekali tidak merasakan apa-apa? Tanya Ken dengan kebingungan. Tenanglah, Tuan Ken. Jelas sekali orang ini sedang memaksakan diri. Kalau tidak ada obat penawar, dalam waktu singkat, dia pasti akan muntah darah. Ricardo tetap yakin dengan pendiriannya. Kalaupun tahu ramuannya, orang itu juga tidak mungkin bisa membuat obat penawarnya. Sebab, ada beberapa bahan yang ditambahkannya dalam ramuan tersebut. Baguslah kalau begitu, ucapkan sambil menghela napas lega. Racunku juga sudah selesai. Setelah membuat ramuan beberapa saat, Luther menuangkan semangkuk obat berwarna kuning. Racun itu masih hangat,
Tetapi baunya sangat menyengat dan menjijikkan. Ini, benda apaan ini? Bau sekali. Ken menutup hidungnya dengan ekspresi jijik. Memang baunya agak menyengat. Tetapi rasanya lumayan. Kamu coba saja. Luther menyodorkan mangkuk itu ke hadapannya. Ken, sebagai seorang pria sejati, jangan-jangan kamu mau mengingkar janji. Ujar Bianca memberi tekanan. Ken tidak bersuara, melainkan menatap Ricardo yang berada di sampingnya dan menanyakan sesuatu. Tuan Ken, tenang saja. Aku sudah melihat dengan jelas semua bahan-bahan yang digunakan bocah itu. Begitu Tuan meminum ramuan itu, aku akan bisa membuat obat penawarnya dalam waktu kurang dari 3 menit, ujar Ricardo dengan penuh percaya diri. Baik, aku akan meminumnya. Mendengar ucapannya, keberanian Ken langsung muncul. Dia mengambil mangkuk itu dan menutup hidungnya, lalu menenggak habis racun tersebut. Kuek, begitu racun tersebut diminum, Ken hampir saja memuntahkannya. Bukan hanya baunya yang menyengat, balikan rasanya juga sangat pahit, sepat, dan menjijikkan. Ketika diminum, rasanya seperti sedang memakan kotoran. Kalau kamu muntah, berarti itu tidak dihitung, kata Luther mengingatkan. Kamu, Ken menggertakkan giginya dengan wajah yang memerah. Ramuan yang hampir dimuntahkannya itu kembali ditelannya. Lagi pula dia sudah meminumnya. Sayang sekali kalau sesuai dimuntahkan sekarang. Apa yang kamu tambahkan ke dalam ramuan ini? Kenapa aromanya bisa begitu bau? Setelah meminum ramuan itu, mulut Ken masih terasa bau hingga sekarang. Bukan apa-apa, aku hanya menambahkan sedikit cairan emas, jawab Luther dengan terus terang. Begitu ucapan itu dilontarkan, ekspresi Ricardo langsung tampak aneh. Bahkan Susan yang duduk di kursi utama juga mengernyitkan alisnya. Cairan emas, apa-apaan itu? Tanya Ken dengan heran. Luther tersenyum tipis, lalu menjelaskan. Cairan emas itu nama lainnya cairan amonia. Lebih awam dikenal sebagai kotoran. Bab 115. Apa? Kotoran? Mendengar perkataannya, Ken langsung mual-mual. Namun, ramuan itu sudah telanjur diminumnya. Jadi Ken tidak bisa lagi memuntahkannya. Hal ini membuat seluruh wajahnya merah padam. Dulu, istilah makan kotoran hanya sebuah lelucon. Sekarang malah menjadi kenyataan baginya. Tak kusangka Luther selicik itu sampai membuat Ken makan kotoran. Mau bagaimana lagi dia menikmati makanan kelak. Belinda menutup hidungnya dan bergerak menjauh sambil menatap Ken dengan ekspresi jijik. Salahkan dia sendiri bermulut busuk. Dia memang pantas makan kotoran, kata Bianca yang kesulitan menahan tawanya. Sialan, kamu sengaja mempermainkanku. Ken mendongak dan menatap Luther dengan tatapan beringas. Sejak kecil hingga dewasa, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Sebagai peracik racun, tentu saja aku bebas menentukan formulanya. Aku bisa menambahkan apapun sesuka hatiku, kata Luther dengan lantang. Bagus sekali, nyalimu besar sekali. Dengan wajah bengis, Ken berkata, ketika efek racunmu kambuh nanti, aku mau kamu berlutut untuk memohon padaku. Siapa yang akan memohon pada siapa? Masih belum jelas. Sebaiknya kamu tanyakan pada orang di sampingmu itu apakah dia bisa menawarkan racun yang kubuat, ujar Luther dengan tersenyum tipis. Pak Ricardo, cepat berikan obat penawar padaku. Bentak Ken mendesak Ricardo. Dia tidak ingin tubuhnya yang berharga ini terluka. Tuan Ken, jangan terburu-buru. Biar aku lihat dulu. Ricardo mengambil mangkuk yang berisi sisa ramuan tersebut, lalu mencium baunya. Kemudian, dia mencelupkan jarinya dan mencicipi ramuan tersebut. Aku kira racun sehebat apa yang kamu racik. Ternyata hanya racun 7 serangga. Ricard tersenyum. Seakan-akan telah mendapat jawabannya. Racun 7 serangga, apa itu? Tanya Ken. Sesuai namanya. Racun ini dibuat dari 7 jenis racun serangga yang dihaluskan, lalu dicampur menjadi satu. Ricardo kembali menjelaskan dengan percaya diri. Kalau tebakanku tidak salah, seharusnya 7 jenis racun ini adalah bisa ular, kalajengking, kodok beracun, lipan, laba-laba, lebah beracun, dan semut api. Apa dia benar-benar sehebat itu? Hanya mencicipinya sekilas saja sudah bisa menebak semuanya. Tanya Belinda dengan ragu-ragu. Melihat Ricardo mampu mengungkap semua resep dalam ramuan itu. Jelas sekali kemampuannya benar-benar luar biasa.
Tidak heran kamu disebut sebagai ahli racun. Kemampuanmu cukup mengesankan, kata Luther mengakuinya sambil tersenyum. Sayangnya, benda yang digunakannya bukanlah 7 racun serangga, melainkan 9 racun, ditambah dengan cairan emas sebagai penyedap rasa. Pak Ricardo, jangan banyak omong kosong lagi. Cepat buat penawarnya. Perutku sudah mulai sakit, kata Ken sambil memegang perutnya. Wajahnya tampak menderita kesakitan. Hanya dalam waktu 2 menit, racun itu telah mulai bereaksi. Tuan Ken, mohon tunggu sebentar. Aku akan segera membuat penawarnya. Ricardo tidak berani menunda-nunda lagi. Dia langsung meracik obat penawar dengan menggunakan bahan yang tersisa. Cepat, perutku sudah semakin sakit. Seiring berjalannya waktu, perut Ken terasa semakin sakit dan dia mulai banjir keringat dingin. Sebaliknya, Luther malah tampak sangat tenang. Tidak ada keganjilan sedikit pun pada tubuhnya. Bahkan, dia mulai menyesap teh dengan santai. Kamu, kenapa masih baik-baik saja? Ken terlihat sangat tercengang. Padahal, Luther yang duluan meminum racunnya. Tetapi kenapa dia masih terlihat baik-baik saja sampai sekarang? Aku sudah menawarkan racunnya. Memangnya apa lagi yang bisa terjadi? Jawab Luther dengan tenang. Sudah menawarkan racunnya. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas kamu tidak berbuat apa-apa dari tadi. Ken merasa agak tidak percaya. Kamu nggak perlu memusingkan hal ini. Sebaiknya kamu khawatirkan saja dirimu sendiri. Kalau orang di sampingmu itu tidak bisa menawarkan racunnya, apa yang akan kamu lakukan? Luther menambahkan. Racunku itu tidak semudah itu. Awalnya memang hanya terasa sakit perut. Tapi, kalau dalam waktu 3 jam kamu tidak meminum obat penawarnya, organ dalammu akan hancur semua. Apa? Mendengar hal ini, Ken menjadi panik. Perutnya yang terasa sakit, kini menjadi semakin menderita lagi setelah mendengar ucapan Luther. Tuan Ken, obat penawarnya sudah selesai. Pada saat ini, Ricardo datang membawakan segelas cairan berwarna putih. Ken langsung meneguknya hingga habis tanpa ragu-ragu. Saat obat penawar itu masuk ke perutnya, Ken merasakan sensasi bergejolak dalam tubuhnya. Setelah berusaha menahannya beberapa detik, dia tiba-tiba memuntahkan seluruh cairan putih yang diberikan Ricardo. Tuan Ken, apa yang kamu lakukan? Ini adalah obat penawarnya, kata Ricardo dengan ekspresi sedih dan kecewa. Kamu bahkan bisa memakan kotoran. Kenapa tidak bisa meminum obat penawar ini? Ricardo merasa kehabisan kata-kata. Diam kamu. Cepat buatkan obat penawar lainnya lagi. Aku jamin akan bisa meminumnya, kata Ken dengan ekspresi yang mengenaskan. Ricardo tidak punya pilihan selain menuruti permintaannya. Dalam sekejap, obat penawar lainnya telah selesai dibuat. Ken buru-buru meminumnya. Kali ini dia berhasil menelan obat penawar tersebut. Ricardo, perutku tetap terasa sangat sakit. Kenapa tidak ada efeknya sama sekali? Tanya Ken dengan wajah menderita. Seharusnya tidak begitu. Obat penawar untuk racun 7 serangga memang terbuat dari bunga liar, Radix scropulariae, dan herba leonuri, ditambah dengan beberapa jenis ramuan yang dapat meredakan panas dan mengatasi racun. Mungkin efek obatnya belum bereaksi. Coba tunggu sebentar lagi, kata Ricardo mencoba menghibur. Ken mengangguk perlahan sambil menahan rasa sakit yang dahsyat itu. Dia berusaha bertahan selama beberapa menit lagi. Bahkan wajahnya juga terlihat mengerikan akibat menahan rasa sakit. Ricardo, ada yang tidak beres dengan obat penawar ini. Setelah diminum, rasanya malah semakin sakit, kata Ken sambil menggertakkan giginya dan berkeringat deras. Kenapa bisa begini? Ricardo berjalan menghampiri Ken dan memeriksa denyut nadinya. Seketika, raut wajahnya langsung berubah. Ini bukan racun 7 serangga. Apa? Kalau begitu, obat penawar apa yang kamu berikan padaku? Ken marah besar. Bocah sialan, trik apa yang kamu lakukan? Aku jelas-jelas melihatmu menaruh racun serangga ke dalamnya, tanya Ricardo ketika menoleh. Kamu tidak usah peduli racun apa yang aku gunakan. Masalahnya sekarang adalah, apakah kamu bisa membuat obat penawarnya? Tanya Luther dengan tenang. Kamu menggunakan cara kotor ya? Baiklah. Kali ini anggap saja kita seri. Serahkan obat penawarnya. Aku juga akan memberikan obat penawar untuk bubuk perenggut nyawa. Ricardo memilih untuk mengalah. Biasanya,
dia akan meneliti racun ini dengan saksama. Namun, melihat ekspresi Ken yang kesakitan saat ini, Ricardo juga tidak berani menunda-nunda lagi. Jika sampai terjadi sesuatu pada Ken, Ricardo juga akan ikut celaka. Mau obat penawarnya? Boleh saja. Luther tersenyum dengan penuh arti sambil berkata, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, kamu bersujud dan meminta maaf saja. Dengan begitu, aku akan memberi obat penawarnya pada kalian. Begitu mendengar ucapan Luther, raut wajah kedua orang itu langsung berubah drastis.